Pemirsa, drawing Piala Dunia U20 di Bali dibatalkan induk olahraga sepak bola dunia FIFA. Salah satu penyebabnya lantaran Pemprov Bali menolak kedatangan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023. Gelombang penolakan kedatangan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023 termasuk Pemprov Bali membuat FIFA membatalkan drawing yang semula digelar akhir bulan ini di Pulau Dewata tersebut. Panitia lokal melalui perwakilan Exco PSSI juga menuturkan hingga kini waktu dan tempat drawing selanjutnya belum mendapat informasi lanjutan dari FIFA. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir gencar koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kemenpora, yang menjadi pihak penanggung jawab pelaksanaan Piala Dunia U20. Drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di sejumlah wilayah menolak kedatangan timnas Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia akhir bulan Mei. Mereka menilai alasan ketidakadanya hubungan resmi diplomatik kedua negara dan masih adanya pendudukan Israel di wilayah Palestina menjadi salah satu pemicu penolakan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas lebih dalam terkait pembatalan drawing Piala Dunia U20 di Bali, kami akan berbincang dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat sore, Mas Akmal, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Baik, Mas Akmal, bagaimana tanggapan Mas Akmal nih terkait pembatalan drawing Piala Dunia U20 di Bali? Apakah keputusan FIFA ini merupakan hal yang tepat atau justru sangat disayangkan, Mas Akmal? Ya, ini amat disayangkan, di mana sejatinya kita sudah mempersiapkan segala satunya cukup lama dari 2019, bahkan sempat harusnya Piala Dunia U20 ini digelar pada 2021, tapi tertunda karena masalah COVID-19 sampai pada akhirnya digelar pada 2023. Hanya tinggal 1 bulan setengah untuk digelar Piala Dunia, tapi akhirnya harus hanya DPRD juga tunda undian Piala Dunianya hanya karena masalah pro kontra kehadiran Palestina. Tapi buat FIFA ini keputusan yang sangat tegas ya, di mana mereka meminta komitmen dari Indonesia agar bisa memastikan keamanan dan keselamatan 24 peserta Piala Dunia. Kan tidak mungkin undian Piala Dunia digelar hanya kemarin kan waktu di Wamena itu banyak tanpa Israel. Nah, ini yang akan menjadi problem di mata FIFA kalau kemudian keselamatan tapi itu politisi DPRD-nya waktu acara kemarin Israel tidak disertakan seperti apa yang disampaikan oleh Iwayan Koster, gubernur dari Provinsi Bali yang menyatakan bahwa mereka menolak kehadiran Israel di Piala Dunia. Padahal Israel hadir ke Piala Dunia bukan karena kebijakan politik, bukan karena keputusan politik, tapi karena berdasarkan kualifikasi yang sudah dijalankan. Israel adalah runner up Piala Eropa U19 dan mereka memang berhak untuk tampil di putaran final, dan itu sangat tegas dipastikan oleh FIFA. Kenapa? Karena juara bertahan Ukraina, juara bertahan Piala Dunia 2017 yang lalu itu tidak ikut serta di Piala Dunia kali ini karena tidak lolos kualifikasi. Juara dunia saja tidak ikut karena gagal kualifikasi. Kenapa kemudian yang lolos tidak dibolehkan ikut serta? Dan ini merupakan hal yang sangat sakit di FIFA yang akhirnya bisa berakibat fatal buat sepak bola Indonesia ke depan. Baik, Mas Akmal, namun ini kemudian gelombang penolakan terhadap timnas Israel jelang Piala Dunia U20 ini cukup banyak begitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh PSSI atau Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U20, Mas Akmal? Ya, ini kan problemnya adalah problem tebang pilih, dan kebetulan juga posisinya sedang menghangatkan mesin politik menuju 2024. Jadi sepak bola ini dicampur adukan dengan urusan politik sehingga kemudian gaduh. Kenapa menjadi gaduh? Karena sejatinya sepak bola ini bukan hal yang pertama digelar atau menghadirkan atlet Israel. Karena sebelumnya itu beberapa atlet Israel bahkan bertanding di Indonesia. Misal pada 2015 di mana misal Zilberman
tampil di kejuaraan dunia bulu tangkis 10-16 Agustus 2015 di Istora Senayan. Kemudian pada tahun 2022 Yuval Semla dan Noah Siran, dua atlet panjat dinding Israel, tampil di kejuaraan dunia panjat dinding pada 24-26 September 2022. Lalu bulan lalu misalnya Michael Yakovlev, pembalap sepeda Israel, tampil di kejuaraan dunia balap sepeda di Velodrome Jakarta, bahkan meraih peringkat 3 dan bendera Israel dinaikkan di sana. Dan sebelumnya pada 2022 tepatnya Desember tanggal 4 sampai tanggal 10 ada kejuaraan e-sport yang melibatkan atlet Israel juga di Bali, dan itu tidak masalah. Kalau kemudian mau dipermasalahkan urusan politik, harusnya dipermasalahkan ketika utusan Israel datang ke Nusa Dua Bali menghadiri Inter-Parliamentary Union, IPO, yang kemudian digelar di Nusa Dua, dan itu memang kaitannya urusan politik, tapi itu tidak dipermasalahkan. Nah, kenapa kemudian sepak bola dipermasalahkan? Lagi-lagi ini sudah kemudian diseret ke ranah politik, dan FIFA paling alergi kalau kemudian diintervensi urusan politik untuk kegiatan sepak bola. Kenapa? Karena FIFA punya law of the game di IPAB pasal 4 ayat 5, di sana disebutkan bahwa sepak bola tidak boleh masuk jargon politik di dalamnya, pesan-pesan politik di dalamnya, kemudian yel-yel politik, tekanan-tekanan politik, karena sepak bola adalah olahraga yang harus bebas dari kepentingan politik. Baik, kemudian Mas Akmal, pasca pembatalan drawing Piala Dunia U20 di Bali ini, apakah ada kemungkinan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Kemungkinan untuk gagal sangat besar, bahkan sekarang peluangnya menjadi sekitar 70% kita gagal atau batal dari tuan rumah digantikan oleh negara lain. Kenapa? Karena Peru sudah menyatakan siap menjadi tuan rumah. Kemudian Qatar siap menjadi tuan rumah, bahkan Argentina siap menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Kalau kemudian dipindahkan, bukan hanya Indonesia batal ikut Piala Dunia saja, karena posisi Indonesia pastinya digantikan oleh tuan rumah baru antara Peru, Qatar atau juga Argentina. Yang pastinya Israel pasti ikut ambil bagian karena Israel adalah peserta. Yang tidak ikut adalah Indonesia, bukan cuma tidak ikut, tapi Indonesia berpotensi dihukum FIFA, dibekukan oleh FIFA karena melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama-sama sebagai tuan rumah. Dan kalau ini terjadi, Indonesia akan akan dipinggirkan dari dunia sepak bola internasional, tidak bisa ikut event-event internasional dan sebagainya, termasuk dikucilkan oleh dunia olahraga internasional. Kalau kita mau misalnya mau jadi bidding menjadi tuan rumah Olimpiade, itu pasti akan ditolak oleh IOC. Kenapa? Olimpiade pasti ada Israel pesertanya, sementara kita menolak Israel untuk hadir di Piala Dunia. Termasuk kita juga akan dikecam diskriminatif karena mencampur adukan politik dengan olahraga, dan kita pastinya dikecam bukan cuma 23 negara yang menjadi peserta Piala Dunia selain Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Kenapa? Karena ternyata Indonesia tidak punya komitmen terhadap perjanjian yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, ujungnya apa? Ujungnya bukan cuma urusan sepak bola, orang juga tidak akan percaya dengan Indonesia untuk urusan bisnis, urusan ekonomi, urusan budaya, urusan pendidikan, dan urusan-urusan terkait hubungan bilateral. Jadi akibat nilai kritik ini akan rusak di sebelahnya kalau kemudian kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia. Baik, kemudian Mas Akmal, apa menurut Anda masukan yang tepat agar Indonesia bisa benar-benar menjadi Piala Dunia U20 dan nantinya pertandingan akan terselenggara dengan baik di Indonesia, Mas Akmal? Ya, yang harus dilakukan saat ini adalah pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo harus segera ambil sikap terhadap situasi yang terjadi saat ini, termasuk pro kontra soal kehadiran Israel. Salah satunya yang bergaung kan sekarang dibunyikan oleh para politisi, utamanya PDI Perjuangan yang sekarang sangat keras menyuarakan itu semua. Bahkan dua gubernurnya dari PDI, Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo, jelas-jelas menyatakan menolak kehadiran Israel. Ditambah lagi ada politisi dari PDI dari Jakarta dan juga Jawa Timur yang juga menolak kehadiran Israel. Nah, ini harus dikumpulkan oleh Presiden Jokowi. Pilihannya cuma sekarang dua. Yang pertama, kita meneruskan pertandingan Piala Dunia dengan meyakinkan FIFA bahwa tidak akan ada gonjang-ganjing soal peserta Piala Dunia.
plus juga menjamin keamanan dan keselamatan, atau yang kedua kita batal jadi tuan rumah. Nah, langkah yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi adalah memanggil semua stakeholder termasuk partai-partai politik untuk kemudian duduk bersama-sama membicarakan soal persiapan Piala Dunia ini. Dan kalau perlu, Presiden misalnya terkait dengan Permenlu nomor 3 tahun 2019 yang menyatakan soal tidak adanya dukungan diplomasi dengan Israel dan tidak boleh mengibarkan bendera Israel dan menyanyikan lagu Israel, mungkin salah satu yang bisa disiasati adalah dengan mengeluarkan perpu untuk setidaknya meniadakan sementara Permenlu nomor 3 tahun 2019 selama Piala Dunia, dan setelah itu mungkin akan dicabut lagi. Kenapa? Karena Palestina juga tidak menerima Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan mereka yakin, Zuhair Al-Son, Dubes Palestina yakin, jadi tuan rumahnya Indonesia dan hadirnya Israel sebagai peserta Piala Dunia tidak akan mencairkan atau tidak akan membuat komitmen Indonesia terkait kemerdekaan Palestina menjadi luntur. Dan ini sejatinya orang Palestina sudah paham kok, orang Indonesia ini tidak paham. Nah, yang kemudian yang harus dilakukan oleh Presiden saat ini adalah bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa Piala Dunia ini bisa berjalan dengan lancar, terutamanya soal keamanan dan keselamatan, karena ini menjadi hal yang paling penting yang diminta oleh FIFA untuk dilakukan. Baik, terima kasih Mas Akmal Marhali, pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer. Selamat sore dan salam sehat.